Kepada sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah PA pada sore hari ini, kembali saya ingin menyapa kepada kita semua. Selamat sore, Shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Mari saudara sekalian, kita akan mempersiapkan diri, terutama hati kita, untuk kita masuk dalam ibadah. Dan sekarang kita akan tundukkan kepala sejenak untuk kita menyerahkan ibadah ini ke tangan Tuhan. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sesembahan dan pujaan hati kami satu-satunya, pada sore hari ini Tuhan kami datang kepadamu dengan segala kekurangan dan kelemahan kami untuk membawa hidup ini datang kepada Tuhan. Dan itu sebabnya Tuhan, sebelum kami datang, biar Tuhan Engkau mengampuni kekurangan kesalahan kami, menyucikan hati kami, supaya kami layak untuk beribadah kepadamu. Dan sekarang kami serahkan acara ibadah ini ke tangan Tuhan, dan kiranya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, menolong, menyertai, bahkan memberkati ibadah kami, dari awal sampai pada selesainya Tuhan. Hamba-hambamu yang terkait dalam ibadah ini, biarlah Tuhan juga menolong memakai dengan heran. Juga alat-alat yang kami gunakan, biar Tuhan jamah, dan segala pekerjaan setan yang coba mengganggu acara ibadah ini, alat-alat kami serahkan ke tangan-Mu, dan kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan, dalam bentuk apapun juga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sambut acara ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita menyiapkan diri kita, terutama hati kita, untuk kita membesarkan dan memuliakan nama Tuhan, terutama kita selalu mengingat akan kasih-Nya Dia. Mari kita akan melakukan pujian dari buku Psalm 175, Ingatkan Daku. Psalm 175, Ingatkan Daku. Haleluya. Hatiku meluap bila ku renungkan kebaikan dan kemurahan-Mu. Betapa besar kasih-Mu pada diriku. Ingatkanku selalu ya Tuhan. Ingatkan kembali akan kebaikan-Mu. Ingatkanku selalu akan pengorbanan-Mu. Ajarku selalu mengucap syukur. Ingatkanku akan kasih-Mu. Bila ku pikirkan, sungguh ku tak layak menerima kurban-Mu yang mulia. Untuk diriku yang hina, Kau kurban jiwa. Ingatkanku kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Ingatkan kembali
ku selalu akan pengorbananmu. Ajarku selalu mengucap syukur, ingatkanku akan kasih-Mu. Ingatkan kembali akan kebaikan-Mu. Ingatkan ku selalu akan pengorbanan-Mu. Ajarku selalu mengucap syukur, ingatkanku akan kasih-Mu. Ajarku selalu mengucap syukur, ingatkanku akan kasih-Mu. Pujian ini mengingatkan kita semua untuk kita selalu akan ingat kasih-Nya Tuhan yang begitu luas, yang begitu dalam, yang begitu luar biasa, sudah mengangkat kehidupan kita. Kasih-Nya itu, belas kasihannya itu sudah betul-betul mengangkat kita dari kehidupan yang berdosa untuk kita dibawa dalam kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, dan sekaligus kita juga diajar untuk selalu mengucap syukur. Ya, saus syukur sabarang tinemu. Jadi mengucap syukur dalam segala hal. Ini yang Tuhan ajarkan lewat pujian ini. Mari saudara sekalian, kita akan melanjutkan pujian kita, sekaligus kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam firman Tuhan. Dan kita akan melakukan pujian dari buku NR 207, saatnya menantikan Tuhan. Saatnya menantikan Tuhan. Haleluya.
Tuhan, Tuhan, sia-sia segalanya, saatnya menantikan Tuhan. Bersama kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa kepada Tuhan. Benar Tuhan, kami sudah memuji, membesarkan nama Tuhan. Dengan segala kesederhanaan dan kekurangan kami mengakui. Dan saatnya saat ini kami sangat rindu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan itu sebabnya berfirmanlah kepada kami, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Engkau mengetahui isi hati kami. Sekali lagi banyak kekurangan dan kelemahan, biar Tuhan menyucikan hati kami, sehingga layak untuk kami bisa mendengarkan firman-Mu, dan sekaligus firman-Mu boleh mendapatkan tempat yang terutama di dalam hati kami. Urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian, sidang jemaat-Mu, dengan urapan yang dari atas, dari surga, urapan yang maha kudus akan mengurapi kami semua. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami berdoa untuk gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini. Kiranya Tuhan juga menolong, memberkati ibadah-ibadah yang dilaksanakan oleh hamba-hamba-Mu, gembala-gembala dimanapun mereka mengembalakan. Berkatilah mereka semua dengan berkat pembukaan firman-Mu untuk kebutuhan sidang jemaat-Mu. Pun hamba-Mu tetap berserah diri kepada-Mu. Biar kemurahan dan belas kasihan-Mu saja yang akan menolong hamba untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, sehingga nyata firman-Mu boleh mengoreksi, boleh menyatakan kekurangan kami, sehingga kami boleh mengoreksi diri Tuhan, dan sekaligus firman-Mu boleh memperbaharui kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih dan jemaat-Mu yang saat ini berada di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan juga menolong, Tuhan dudukkan dengan baik, dengan tenang, untuk tetap selalu merindukan perkataan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Tuhan, saya menyampaikan shalom kepada kita semua. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Kita bersyukur, kita berterima kasih, dan inilah yang selalu kita ucapkan, ya syukur dan terima kasih jika Tuhan sampai hari ini tanggal berapa ini? Tanggal 16, tanggal 16, ya kita bisa berkumpul kembali dalam ibadah PA yang nanti akan disertai dengan perjamuan suci. Saudaraku, biarlah sungguh-sungguh kita selalu mengundang hadirat Tuhan untuk hadir tengah-tengah ibadah kami, menolong ibadah kita sekalian, sebab kita menyadari tanpa hadirnya Tuhan dalam ibadah ini, maka sia-sialah ibadah kita ini, dan ibadah ini tidak ada arti apa-apa. Tetapi sungguh jika sekalipun mungkin ibadah ini kita laksanakan dengan cara yang sangat sederhana, tapi hadirnya Tuhan itu akan melengkapi, akan memberkati, membekali kita semua, ya, untuk supaya kita betul-betul menjadi kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Berkat yang terbesar bagi kita adalah hadirnya Tuhan dalam firman-Nya untuk kita semua. Mari saudara sekalian, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, di mana di hari-hari ini kita tetap masih belajar tentang 7 asuhan Tuhan. Ya, 7 asuhan Tuhan, tidak bosan-bosannya saya mengulang-ulang ini, sebab ini penting buat kita, sekalipun ini merupakan suatu bagian-bagian yang penting, saudaraku. Tapi tidak mengapa, hanya garis besarnya
bahwa bagaimana Tuhan yang pertama, Dia mengasuh tubuh kita. Tubuh itu diasuh, lalu yang kedua, jiwa itu diasuh, roh itu diasuh, perbuatan itu diasuh, akal atau pikiran kita diasuh oleh Tuhan. Maka yang bagian yang keenam ini, hati, diasuh oleh Tuhan. Dan kita sudah mendengarkan beberapa waktu, baik mulai ibadah minggu yang lalu atau yang lalu sekali, saudaraku, minggu ini sekarang PA, saudaraku, kita masih tetap ya hati ini diasuh oleh Tuhan. Dan kita bisa melihat betapa Tuhan itu terhadap kita. Jika hati itu diasuh oleh Tuhan, maka sungguh-sungguh kita akan dibawa oleh Tuhan untuk kita bisa melihat perkara-perkara yang luar biasa. Perkara luar biasa yang saya maksud ini, perkara yang lain daripada yang lain. Bukan seperti apa yang ada di bumi, tetapi sebaliknya, jika kehidupan itu tidak diasuh oleh Tuhan, terutama hati itu tidak diasuh oleh Tuhan, dampaknya ada, maka manusia itu akan betul-betul rusak. Artinya rusak, nikahnya rusak, saudaraku, bahkan ibadahnya rusak, sampai merusak dirinya sendiri. Ini akibat kalau hati itu tidak diasuh oleh Tuhan. Dan itu sebabnya bagaimana manusia di zaman Nuh itu begitu luar biasa, karena dia tidak taat, tidak diasuh dan tidak mau diasuh, hatinya rusak, hidup semaunya sendiri. Itulah kehidupan yang tidak mau diasuh oleh Tuhan. Tetapi syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan, sampai hari ini Tuhan masih mengasuh hati kita. Kenapa? Hati kita perlu diasuh oleh Tuhan, supaya hati kita ini penuh dengan kasih. Hati penuh dengan kasih artinya hati yang di dalamnya ada hadirat Tuhan. Tuhan itu berdiam. Allah itu kasih. Kalau Allah yang adalah kasih itu memenuhi hati kita, maka hati yang penuh kasih itu ya untuk supaya kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kita ini. Kita gunakan untuk mengasihi Tuhan, tapi sekaligus juga mengasihi sesama. Jadi hati yang penuh kasih itu, saudaraku, ya, untuk supaya kita bisa mengasihi sesama, termasuk orang yang memusuhi kita, yang melawan kita, yang mencaci maki kita. Nah, itu kita diajarkan oleh Tuhan lewat asuhannya, ya, untuk supaya kasih yang ada pada kita itu, untuk supaya kita juga mengasihi sesama kita. Termasuk tadi yang saya mengatakan, bahkan juga mendoakan, memberkati orang-orang yang memusuhi atau mencaci maki kita. Itu hanya hati yang diasuh oleh Tuhan yang mampu untuk sampai bisa mengasihi sesama, yaitu orang-orang termasuk orang yang memusuhi kita. Ya, lalu yang kedua, saudaraku, hati yang penuh belas kasihan. Ya, untuk apa hati penuh belas kasihan ini? Hati yang penuh belas kasihan ini adalah hati yang tidak menghakimi, hati yang tidak menghukum, tetapi hati yang bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita, begitu dahsyatnya Tuhan itu memberikan suatu asuhan kepada kita. Jadi hati yang penuh dengan belas kasihan itu adalah hati yang tidak menghakimi, tidak menghukum, tetapi mengampuni sesama kita. Ya, supaya kita, ayat mengatakan, supaya kita juga selalu mendapatkan suatu pengampunan. Ya, kalau kita bisa mengampuni, maka kita juga diampuni. Kalau kita mengampuni, selalu juga kita mendapatkan pengampunan atau penyucian sampai sewaktu-waktu
ya tiada cacat dan celah dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena pengampunan terus terjadi, penyucian terus terjadi. Ketika firman Allah itu mengasuh kita, firman Allah itu mengajar kita, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, dan mendidik kita untuk supaya kita hidup di dalam kebenaran Allah. Ini yang luar biasa ya buat kita. Itu sebabnya biarlah firman Allah ini sungguh-sungguh nyata dalam hidup kita. Ya, dalam ibadah hari Minggu kemarin saya menunjukkan betapa kalau kita ini bisa mengampuni orang, selalu bisa mengampuni orang, itu membuat kita berbahagia. Jangan sibuk untuk kita menghakimi orang, menyalahkan orang, tetapi kita tidak lagi memperhatikan kehidupan kita sendiri. Sibuk menghakimi atau menyalahkan orang, tapi kita tidak sibuk untuk menyalahkan diri kita, menghukum diri kita, mengkoreksi diri kita. Tapi syukur oleh kemurahan Tuhan, asuhan Tuhan ini sungguh-sungguh membawa kepada kita untuk supaya lewat ketajaman firman Allah yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, dia menusuk sampai ke dalam hati, pikiran, dan angan-angan kita, saudaraku. Sehingga tidak ada sesuatu yang tersembunyi dalam hati kita, saudaraku. Tidak ada dendam, tidak ada iri hati, tidak ada kepahitan hati. Betul-betul diungkap lewat firman Allah yang tajam itu, untuk supaya kita mempunyai hati yang sungguh-sungguh, hati yang penuh dengan belas kasihan. Demikian juga lewat perjamuan suci hari ini, kita juga ya firman Allah dan perjamuan suci dalam ibadah PA ini. Ya, untuk apa? Untuk supaya kita dengan perjamuan suci ini, sebelum kita bersekutu dengan tubuh dan darahnya Kristus, kita juga selalu menguji diri kita untuk supaya kita layak bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Sekarang bagian yang ketiga, ya, hati yang suka memberi. Ya, hati yang suka memberi. Jadi hati yang diasuh itu, ya, hati yang bisa mengasihi sesama, hati yang penuh belas kasihan. Tetapi bagian yang ketiga ini juga punya hati yang suka memberi. Mari kita akan membaca dalam Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-38. Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-38, saya akan membacakan. Ya, puji Tuhan. Berilah dan kamu akan diberi. Jadi ini langsung Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan ini. Ya, langsung keluar dari perkataan Tuhan Yesus. Berilah dan kamu akan diberi. Ya, jadi ini kalau demikian, suatu sebab ini yang mengatakan Tuhan. Kata berilah ini juga mengandung unsur suatu perintah. Berilah. Ya, untuk kita memberi. Ya. Supaya ayat mengatakan supaya kamu diberi. Berilah dan kamu akan diberi. Lah, kalau kita tidak suka memberi, saudaraku, bagaimana kita bisa mendapat? Ya, akan menerima satu pemberian itu, saudaraku. Ya, puji Tuhan. Ya, suatu takaran ini perhatikan, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik. Jadi ini balasan kalau kita bisa memberi, saudaraku. Suatu takaran yang baik yang dipadatkan. Lihat ini balasannya. Yang dipadatkan, yang digoncang. Ya, digoncang kalau kita, ya saya ini kan suka beli kerupuk, saudaraku, ya. Kerupuk itu ya kan rongganya kalau kita masukkan di toples gitu, saudaraku.
Munju nggak bisa ditutup, saudaraku. Ya. Lah kita goyang begini, saudaraku, ya jadi padat, saudaraku. Jadi mimpes begitu, baru bisa ditutup. Jadi ini luar biasa ini. Ya, suatu takaran yang baik yang dipadatkan, dipadet nih, saudaraku. Ya. Dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar sampai tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Ribaanmu ini, ya saya mencatat ribaan itu adalah pangkuan. Jadi berkat yang limpah itu, ya hasil dari kita kalau kita bisa memberi, maka Tuhan akan memberi, membalas. Berilah kamu akan diberi. Kalau kita bisa memberi, saudaraku, maka Tuhan akan memberikan secara berkelimpahan kepada kita, ya, ke dalam ribaanmu, ya, diblek nih, dipiuk nih, begitu, saudaraku. Jadi Tuhan itu begitu luar biasa, dan itu sebabnya dari ayat ini, saudaraku, maka kita boleh belajar dan kita mau diajar atau mau diasuh, saudaraku, menjadi kehidupan yang suka memberi. Memberi ini tidak semata-mata ya harta benda, uang atau harta benda, tidak. Ya, kalau nggak ada yang diberi, apa yang kita bisa beri? Kalau kita tidak punya uang, tidak punya harta benda, apa yang harus kita beri? Suka memberi ini terutama memberi untuk kita bisa mendoakan paling sedikit. Ya, memberikan doa syafaat kepada saudara-saudara kita yang lain. Sebab ini bicara tentang kasih kepada sesama. Ya, memberi doa syafaat kepada saudara-saudara kita di hari-hari ini. Ya, saya perlu menyampaikan kepada jemaat ya untuk kita mendoakan banyak saudara kita seiman yang sedang sakit, saudaraku. Nanti saya tidak usah menjelaskan, pasti saudara sudah tahu itu di hari-hari ini. Ya, saudara kita Daniel Yonatan juga ya sakit, ya supaya Tuhan jamah. Mas Edi Janiar juga Mas Yefta juga sakit, saudaraku. Mbak Uli, tapi Tuhan tolong sudah dipulihkan Tuhan. Juga mungkin yang lain tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Biar nama-nama ini kita bawa dalam doa yang sering kita juga, Pak Budiono, Pak Mariono, Tante Ani Warau, dan masih banyak lagi yang perlu kita doakan. Kita memang mungkin tidak punya satu untuk kita bisa berikan kepada saudara kita. Ya, oleh karena mungkin ya karena memang tidak ada, karena jarak dan semua saudaraku. Tapi paling tidak dengan apa yang saya sampaikan ini, berita ini, saudaraku, untuk kita bisa suka memberi, untuk memberikan doa syafaat, untuk supaya apa? Saudara-saudara kita yang kesehatannya sedang terganggu ini, saudaraku, mengalami pertolongan Tuhan, dijamah oleh Tuhan dengan heran baginya. Tidak ada barang yang mustahil, dan itu sebabnya dari saudara kita yang saya sebutkan tadi, tetap percaya, yakin dan percaya bahwa saudara tidak sendirian. Saudara-saudara yang lain juga sedang belajar tentang memberi. Biarlah saudara-saudaramu seiman juga memberikan doa syafaat untukmu, untuk kita semua, supaya kita baik-baik saja. Sekalipun Tuhan izinkan ya kesehatan kita boleh terganggu, tapi jangan sampai itu mengganggu ibadah dan pelayanan kita kepada Tuhan, mengganggu percaya kita kepada Tuhan. Saya kembali, hati yang suka memberi. Ya, bagaimana untuk supaya kita bisa diberi kalau dari pihak kita sendiri tidak suka memberi? Amin, saudaraku. Ini yang harus menjadi suatu pertanyaan kepada kita. Ya, saya teringat, saudaraku, bagaimana ya satu contoh yang pernah saya alami, mungkin juga saudara juga
mengalami, ini juga pernah saya juga menyaksikan, mungkin ini yang beberapa kali, tapi tidak mengapa dengan uraian pada sore malam hari ini, saudaraku, untuk mengingatkan kita. Bagi kehidupan kita, saudaraku, ya, kehidupan kita yang Tuhan izinkan mengalami suatu kekurangan, saudaraku. Ya, kekurangan yang menyangkut soal keuangan, yang menyangkut soal kebutuhan, yang menyangkut soal penghidupan, nggak ada beras mungkin dan semua. Ya, dalam pergumulan, dalam kesendirian kita berdiam diri, sekalipun kita tidak punya sesuatu, kita berdiam diri, saudara. Dan ketika kita dalam pergumulan semacam itu, saudara, dan sewaktu-waktu ada orang yang datang, ya, untuk memberikan berkat itu kepada kita. Coba apa yang kita bisa rasakan, saudara? Rasa sukacita, rasa bahagia itu pasti terjadi pada kehidupan-kehidupan yang saat itu membutuhkan. Ya, membutuhkan. Dia mendapatkan suatu pemberian. Dari pihak yang memberi, berilah, artinya pihak yang memberi seharusnya ketika dia melakukan itu dan digerakkan Tuhan, dan dia melakukan itu, melakukan dengan ikhlas, melakukan dengan sukacita. Ya, saudara sekalian, kalau kita melakukan itu dengan rasa ucapan syukur, maka pemberian itu betul-betul akan menjadi satu berkat. Artinya kita juga turut bahagia karena kita juga bisa membahagiakan orang. Ya. Jadi yang memberi itu juga dia berbahagia karena dia juga berbahagia. Satu, dan dia sekaligus untuk bisa membahagiakan orang, menyenangkan orang. Dan ayat mengatakan 2 Korintus pasal yang ke-9, saudaraku, ya, ayat yang ke-7 kita akan membaca 2 Korintus pasal yang ke-9. 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-7, saudaraku. Perhatikan baik-baik, saudaraku. 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat 27 atau ayat yang ke-7, atau lebih baik kita membaca ayat yang ke-6, saudaraku. Perikopnya memberi dengan sukacita membawa berkat. Jadi ini Tuhan ajarkan bagi saudara yang sudah banyak memberi, ya, suka memberi, lakukan itu. Lakukan itu dengan sukacita. Yang belum bisa memberi, berdoa supaya kita bisa memberi. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Tergantung ya dari kita menabur. Kalau kita menabur sedikit, ya sedikit pula hasilnya. Menabur banyak, banyak pula ya hasilnya. Jadi jangan dibalik. Kita menaburkan sak prit, tapi kita mengharapkan sak banyak-banyaknya. Ya sesuai dengan apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Jadi ini ayat ini mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jadi memberi itu harus dengan rela. Jangan memberi lalu diceritakan kepada orang. Ya, dengan rela, dengan ikhlas, dengan tidak mengungkit-ungkit pemberian itu kepada saudara kita, ya. Ya, puji Tuhan. Memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Kalau terpaksa, lebih baik janganlah. Ya, kalau hanya karena sungkan juga janganlah.
Kenapa? Sebab lanjutnya ayat, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi Allah itu mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita memberi dengan sukacita, maka yang diberi juga akan mengalami sukacita. Dan ayat lain mengatakan bahagia memberi daripada menerima. Tapi juga sebaliknya kadang-kadang ada orang, tidak semua saudaraku, hanya mau untuk menerima pemberian, alias atau dengan kata lain hanya mengharapkan orang lain. Ini juga tidak boleh. Kenapa? Kita ini hidup, manusia hidup itu harus berusaha. Adam dan Hawa diperintahkan untuk mengusahakan tanah dan merawatnya. Ya, ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa dan menempatkan di Taman Eden, itu pesannya untuk apa? Untuk mengusahakan tanah, untuk mengolah, untuk mengatur dan merawatnya. Artinya apa? Tadi saya mengatakan tidak hanya untuk kita berharap dengan orang lain, pemberian, ya, menerima pemberian orang lain, tetapi kita malas untuk berusaha, malas untuk bekerja. Lah ini keliru. Ya, mengusahakan tanah, berusaha untuk bekerja itu juga ibadah, saudara sekalian. Ya, apapun ya pekerjaan itu, ya, maka sepanjang kita masih hidup, kita harus terus mengusahakan tanah itu. Berusaha untuk apa? Kalau tanah itu diusahakan, saudaraku, maka pasti akan mengeluarkan hasil. Ya, kalau kita mencangkul, kalau kita bertani, seorang petani, nomor satu yang diharapkan hasil dari apa yang dia tabur atau dia tanam itu. Kalau kita sendiri tidak ada usaha, tidak mau mengusahakan, apalagi merawat, tapi kita mengharapkan, atau dengan katanya kita tidak mau menabur tapi mengharapkan tuaian. Wah, tuaian dari mana? Jangan-jangan kita tidak menabur, kita menuai di tempatnya orang. Jangan itu sampai terjadi. Tuhan memberikan akal budi dan kekuatan kepada kita. Tuhan perintahkan usahakan itu. Atau coba kita membaca untuk supaya kita tidak salah, saudara, ya. Kitab Kejadian. Ya, Kejadian. Ya, kalau tidak salah pasal yang kedua, ayat yang ke-15, saudara, ya. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Mengusahakan itu harus dikerjakan, mengusahakan juga memelihara, merawat taman itu. Jangan dibiar-biarkan, saudara. Artinya, ya kita harus bekerja, harus berusaha. Jangan hanya mengharapkan belas kasihan orang lain. Kalau kita malas, siapa mau memberkati orang malas, saudara sekalian? Ya, itu sebabnya. Nah, kalau ternyata apa yang kita dapatkan itu tidak sesuai, ya belum seperti apa yang kita kehendaki, saudaraku. Mungkin Tuhan izinkan dia harus menghadapi kesulitan-kesulitan. Maka ayat ini sungguh-sungguh luar biasa. Berilah. Jadi bagi kita mendapatkan suatu perintah untuk memberi. Berilah. Memberi kepada siapa? Ya, ayat lain juga mengatakan memberi kepada semua orang. Memberi kepada semua orang, terutama saudara-saudara yang seiman. Itu kata firman Tuhan. Ya,
memberi kepada semua orang, terutama saudara-saudara yang seiman. Kenapa? Tadi saya juga mengatakan ya lebih berkat memberi daripada menerima. Coba ini dibaca juga Kisah Para Rasul pasal yang ke-20. Ya, Kisah Para Rasul pasal 20, saudaraku. Nanti saudara akan bisa membaca ayat-ayat sebelumnya itu, tapi kita akan membaca ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, ada lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi memberi itu ada satu kebahagiaan sendiri. Tadi saya awal mengatakan, ya, ketika kita memberi kita berbahagia, tapi di pihak lain orang yang menerima pemberian kita, oleh karena dia sudah menunggu terlalu lama, dan ketika dia menerima pemberian itu, dia juga mengalami bahagia. Dan ayat ini jelas, lebih bahagia adalah lebih bahagia memberi daripada menerima. Jangan dibalik. Jangan kita balik, lebih baik kita menerima aja, tapi tidak mau memberi. Jangan. Ini suatu hal yang tidak baik. Jika Tuhan mengatakan, berilah, dan kamu akan diberi, perintah ini ditujukan saat itu kepada murid-murid. Tapi sekarang ini diperintahkan untuk kita anak-anak Tuhan. Sidang jemaat untuk kita bisa memberi. Kepada siapa kita memberi? Ya, ada memberi untuk pekerjaan Tuhan, ya, mungkin melalui di saat gereja ada kegiatan pembangunan atau apa, itulah yang disebutkan kurban khusus itu. Ya, jadi kata memberi, perintah untuk memberi ini, saudaraku, ini berbeda, jangan disamakan ya dengan persepuluhan. Ini saya harus menjelaskan dulu. Ya, jangan kita pikir kita membayar perpuluhan itu kita memberi kepada Tuhan. Bukan. Bukan. Perpuluhan bukan pemberian kita. Ini harus dibedakan. Memberi untuk pekerjaan Tuhan adalah kurban khusus, apalah untuk apa, itu baik. Tapi itu bukan persepuluhan. Persepuluhan ini bukan memberi, tapi persepuluhan itu adalah mengembalikan miliknya Tuhan, haknya Tuhan. Ya. Kenapa kita harus kembalikan? Sebab di dalam berkat yang kita terima itu, satu harus kita ingat. Di dalam berkat yang kita terima itu, satu, ada miliknya Tuhan. Yang pertama, ada miliknya Tuhan yang namanya persepuluhan. Jadi mengembalikan miliknya Tuhan itu adalah ungkapan rasa syukur kita karena Tuhan sudah memberkati kita. Ya, saya kalau bicara tentang ini tidak sedang mencari persepuluhan, tidak. Tapi saya sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan harus menjelaskan ini supaya jemaat itu mengerti. Artinya persepuluhan itu miliknya Tuhan yang harus kita kembalikan. Berarti kita juga belum memberi sesuatu. Jangan kita berpikir, kan saya sudah memberi perpuluhan. Bukan. Persepuluhan itu adalah miliknya Tuhan yang harus kita kembalikan. Yang ada dalam berkat yang sudah kita terima. Sebagai rasa ungkapan syukur kita.
maka kita mengembalikan miliknya Tuhan. Itu haknya Tuhan. Berarti kita belum memberi sesuatu apapun kepada Tuhan. Lalu ada yang namanya korban khusus. Nah ini korban khusus bisa digunakan untuk pekerjaan Tuhan. Ya untuk apa? Untuk apa? Nah, di dalam berkat tadi, di samping ada persepuluhan, ada yang namanya berkatnya orang lain. Nah ini yang disebut dalam Lukas pasal 6 tadi. Berilah. Nah, yang kita berikan itu adalah ya yang 9/10. Kita mengambil 9 dari 9/10 itu. Kita ambil sebagian. Seberapa kita tergerak hati untuk kita bisa memberi. Bukan persepuluhan. Ya, seringkali kita salah. Aku kan sudah bayar perpuluhan, memberi bukan. Itu baru mengembalikan. Kita belum memberi apa-apa. Atau sebaliknya, aku kan sudah berkorban untuk pembangunan ini. Kan nggak perlu lagi persepuluhan. Tetap saja kita disebutkan sebagai pencuri. Mencuri miliknya Tuhan. Nah, ini jadi ini harus dibedakan. Mengembalikan milik Tuhan dengan kita memberi untuk sesama kita, untuk pekerjaan Tuhan. Terutama untuk pekerjaan Tuhan, juga memberi kepada sesama yang membutuhkan. Saudara sekalian, ini suatu pemberian. Ya, ini akan pemberian ini suatu. Kalau kita tidak lakukan, sebab di dalam berkat itu ada berkatnya orang lain, di samping ada miliknya Tuhan. Kalau kita tidak melakukan, tadi ayat mengatakan ya kita tidak akan pernah mendapatkan sesuatu. Tetapi sebaliknya, kalau kita memberi dengan ikhlas, dengan sukacita, maka Tuhan sebutkan, saudaraku, tadi saya katakan, ya suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Tuhan tidak pernah menipu kita. Kalau Dia mengatakan, berilah, kamu akan diberi, kita yakin bahwa Tuhan tidak membiarkan kita. Yang lalu saya mengatakan kita sebetulnya, ya kalau kita mau dipakai Tuhan, kita mau dipakai Tuhan, kita bisa memberi kepada Tuhan lewat sesama kita. Maka kita tidak akan, selalu saya mengatakan, kita tidak akan pernah miskin karena kita bisa memberi, karena kita bisa berkorban. Apalagi untuk Tuhan lewat sesama, untuk pekerjaan Tuhan, kita tidak akan pernah miskin karena itu. Ya, tapi sebaliknya kalau kita menjadi kikir, saudaraku. Ya, sebab lawan kata daripada memberi itu kikir, saudaraku. Kalau kita bisa memberi, artinya kita tidak kikir. Ya memang orang kikir nggak bisa, saudaraku, dilaporkan ke polisi, kikir-kikirnya sendiri, saudaraku. Tapi kalau orang serakah, nah kikir ini kalau terus seperti itu, saudaraku, dia akan berkembang. Sewaktu-waktu kita juga akan bisa menjadi orang yang serakah. Kikir itu tidak bisa memberi, tapi serakah itu merampas haknya orang lain. Sampai merampas haknya Tuhan kita rampas lewat perpuluhan itu. Itu serakah. Kalau serakah terhadap sesamanya, menghai, ya itu bisa. Ya, bisa diselesaikan lewat jalur hukum. Ya, bisa melalui jalur itu, saudaraku. Itu dunia sana. Itu dunia sana. Itu sebabnya, saudara sekalian, tadi saya mengatakan kalau kita diberkati oleh Tuhan dan kita tidak suka memberi, saudaraku,
memberi kepada orang yang membutuhkan, tidak mau memberi kepada orang yang membutuhkan, maka itu ada tuntutannya. Dalam Alkitab dijelaskan di sana, ya, akan dituntut oleh Tuhan. Kapan? Coba kita akan membaca Injil Matius pasal 25. Ya, kita diberkati, kita lupa untuk kepentingan kita sendiri, dan ketika kita melihat saudara kita membutuhkan, ya, kita tidak melakukan, maka apa yang Tuhan katakan? Injil Matius pasal 25. Injil Matius pasal 25. Jadi ayat-ayat ini, saudaraku, tidak tertuju kepada saudara saja. Ini juga tertuju kepadaku. Ya, untuk supaya kita bisa belajar lewat asuhan Tuhan ini, sampai hati kita ini penuh dengan kasih, penuh belas kasihan, sampai kita bisa mempunyai hati yang suka memberi bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Injil Matius pasal yang ke-25, 25 ayat yang ke-46, saudara, ya. 46, 45 dan 46. Kalau kita tidak mau memberi ini, nanti saudara bisa membaca kisahnya penghakiman terakhir ini, saudaraku. Kita baca ayat yang ke-45, ya. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku, tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Kepada orang yang suka memberi, memberi bantuan, memberi kepada orang-orang yang membutuhkan, ayat mengatakan, dia akan orang benar ke dalam hidup yang kekal. Tetapi orang yang kikir tadi, yang tidak suka memberi, siksaan yang kekal. Tinggal kita memilih. Itu sebabnya apa yang Tuhan berkatkan sekarang ini, yang kita terima dari Tuhan itu, kita ingat. Ingat kepada Tuhan. Ingat kepada sesama. Sebab ayat sebelumnya juga dia mengatakan begini, saudaraku. Ya, supaya kita, ayat 33 atau ayat 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hei kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab, dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Ya, saya loncat aja ayat ke-40. Dan raja itu menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi kalau kita menunjukkan kasih kita kepada sesama, ya seperti kita mengasihi Tuhan, maka ayat ini sungguh-sungguh nyata. Kalau kita melakukan orang paling hina ini, itu sama dengan engkau melakukan untuk aku. Suatu pemberian kepada sesama
tapi mengarah kepada Tuhan. Memberi kepada sesama yang kita butuhkan, yang membutuhkan. Dengan hati yang ikhlas, dengan hati sukacita, itu sama dengan kita memberi kepada Tuhan. Ini ayat mengatakan. Dan itu sebabnya, saudaraku, orang yang suka memberi, ada bagian kehidupan yang kekal bagi mereka. Tapi orang kikir, orang tidak suka memberi, justru juga hukuman yang siksaan yang kekal atau hukuman yang kekal. Nah, sekarang tinggal kita memilih. Ayat firman Allah sudah kita baca, saudaraku. Yaitu sebabnya kepada kita, saudaraku, biarlah kehidupan kita ketika kita diberkati Tuhan. Ya, diberkati Tuhan. Sedangkan ada jemaat Makedonia, jemaat-jemaat di Makedonia itu dalam kesusahan yang sangat hebat, saudara. Juga jemaat Smyrna yang begitu susah, ya, begitu miskin. Tapi Tuhan itu dia memakai jemaat-jemaat ini untuk bisa memberi melampaui kekuatannya. Paulus pun juga tidak menduga. Dan ternyata rahasianya, dia memberi dengan sukacita. Pertama-tama, dia menyerahkan diri kepada Tuhan untuk bisa memberi bantuan-bantuan untuk pembangunan di Yerusalem zaman itu. Ini yang Tuhan kerjakan. Dan Tuhan memakai sidang jemaat Makedonia ini dalam keadaan yang susah, yang amat susah. Smyrna yang sangat susah, tapi mereka kaya oleh perbuatan yang baik. Kaya. Jadi memberi ini, saudaraku, kita tidak bisa mengukur dia harus kaya dulu. Tidak. Ternyata Alkitab mengatakan kita punya pandangan yang orang memberi itu pasti orang yang berlimpah-limpah, meliwah-luah, uangnya banyak, hartanya banyak. Belum tentu. Justru banyak orang yang kaya diberkahi Tuhan jadi kikir, saudara. Tidak suka memberi, tapi suka menerima. Pada ayat mengatakan bahagia memberi daripada menerima. Dan Tuhan Yesus, Paulus juga mengatakan Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Ini jelas. Jelas. Ya, puji Tuhan. Apalagi yang kita memberi kepada orang yang membutuhkan, orang yang katakanlah miskin. Coba kita baca contoh, saudaraku. Amsal Sulaiman pasal 28. Amsal Sulaiman pasal 28, saudaraku. Amsal Sulaiman pasal 28, saudaraku. Ayat yang ke 27. Perhatikan. Ya. Ini merupakan suatu kebenaran firman Tuhan. Amsal Sulaiman ayat pasal 28 ayat 27. Siapa memberi kepada orang miskin, jadi miskin saya ganti kepada orang yang membutuhkan, satu begitu saja, ya. Memberi kepada orang miskin atau orang yang membutuhkan tak akan berkekurangan. Tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Ini Amsal Sulaiman. Ini tulisan orang bijak. Ya, tulisan Raja Sulaiman ini. Memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan. Tapi sebaiknya kalau kita menutup mata, kita mendengar, kita melihat, tetapi kita tutup mata, kita rapat-rapat telinga, kita tutup rapat-rapat. Ayat mengatakan, ya, akan sangat dikutuki. Ya, celakanya kalau sampai dikutuk Tuhan, saudara, bisa habis. Bisa habis, saudara. Untuk apa? Ini kebenaran firman Allah untuk mengajar kita, untuk kita menjadi kehidupan yang peka. Terutama kepada orang-orang yang membutuhkan. Kalau kita digerakkan Tuhan, saudaraku, ya sebaiknya kita segera melakukan itu.
Ya, jangan kemudian kita menyesal nggak ada kesempatan untuk kita bisa berbuat baik. Ya, sewaktu-waktu ada satu pertanyaan munculnya, suatu pertanyaan, ya guru yang baik, ya bagaimana? Ya dia merindukan satu kerajaan surga, saudaraku. Dia menyampaikan kepada Tuhan, ini anak muda yang kaya, saudaraku. Dan coba atau lebih baik kita membaca, saudaraku, saya teringat, saya akan mencari lebih dulu, saudaraku. Ya. Ini contoh seorang muda yang kaya, saudaraku. Nanti saya juga akan tunjukkan seorang yang miskin, tapi dia bisa memberi. Ya, dua contoh ini malam hari ini saya akan tunjukkan. Injil Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-16, orang muda yang kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jadi perbuatan baik yang dikaitkan dengan hidup kekal. Saudara sekalian, ya. Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Jadi syaratnya untuk bisa mendapatkan kehidupan yang kekal, hidup yang baik itu, saudaraku, ya, atau hidup yang kekal itu syaratnya menuruti segala perintah Allah. Ini mutlak. Perintahnya apa? Tadi dikatakan, berilah kamu akan diberi. Ini salah satu contoh dalam Injil Lukas itu. Turutilah segala perintah Allah, kata orang itu kepadanya. Perintah yang mana? Nantang ini, saudaraku. Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Nantang lagi, saudara. Semua sudah dituruti, apalagi yang kurang. Nah, sekarang ini yang menentukan. Ya. Kata Yesus kepada, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Jadi caranya Tuhan suruh menjual harta bendanya, segala miliknya dijual dan berikan kepada orang miskin. Setelah itu baru ikut aku. Ini yang membuat satu kesedihan dari seorang anak muda ini, sehingga cita-cita untuk mendapatkan kerajaan surga itu, kerajaan kekal itu menjadi sirna begitu saja. Kenapa? Coba lanjutnya. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Ada ayat mengatakan, di mana hartamu berada, disitulah hatimu. Dan ketika Tuhan perintahkan, jual hartamu itu dan berikan kepada orang miskin, dan dia menjadi sedih dan dia pergi. Artinya dia tidak menuruti perintahnya Tuhan, tidak mengikuti perintahnya Tuhan, dan dia tidak mendapatkan apa-apa. Saudara sekalian, ini contoh orang kaya. Dia bisa menuruti hukum Allah, tapi ketika Tuhan kata jual harta bendamu, berikan kepada orang miskin, dia tidak mampu. Ini orang kaya, anak muda yang kaya. Ini ya kalau orang sekarang, wah ini sangat, ya siapa yang nggak ingin punya mantu yang semacam ini, tajir seperti ini, tajir melintir katanya. Tapi ternyata
akan juga terhilang, dia pergi begitu saja. Karena dia banyak hartanya. Lebih mencintai hartanya daripada dia menuruti perintah Tuhan. Nah, ini mengingatkan kepada kita. Artinya, oke, Tuhan bisa memberkati kita dengan berlimpah-limpah sekalipun. Tetapi jangan lupa tanggung jawab kita kepada Tuhan, juga kepada sesama. Untuk supaya kita diberkati, itu tujuannya. Untuk kita menjadi berkat dan bisa memberkati terutama saudara-saudara kita yang membutuhkan. Memberi itu beda dengan sosial, saudaraku ya. Kalau memberi itu karena Tuhan, digerakkan oleh Tuhan, saudara, itu nilainya pemberian itu adalah sebagai suatu ibadah kita kepada Tuhan. Bukan itu seperti sosial yang bisa dikorup. Ya kalau kita memberi 10 nanti sampai di sana ya tinggal 2 atau 3. Jadi yang terjadi di hari-hari ini banyak yang dikorup. Karena apa? Kita terima, kita nilai itu hanya sosial saja. Tidak dikaitkan dengan ibadah. Tapi sebenarnya kalau kita memberi itu dikaitkan dengan Tuhan. Karena pekerjaan Tuhan. Maka pemberian itu nilainya sebagai satu ibadah kita kepada Tuhan. Yang dia mengandung janji baik untuk hidup ini. Kalau kita bisa memberi, kita akan diberi untuk hidup sekarang ini, sampai pun hidup yang akan datang. Itulah kehidupan kekal yang Tuhan sediakan kepada orang yang suka memberi. Bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan, khususnya saudara-saudara seiman, anggota bagian tubuh yang paling lemah. Mungkin lemah ekonominya, banyak yang lemah karena ini itu semua. Itu membutuhkan satu perhatian khusus, ayat mengatakan. Ya, bukan kita biarkan, bukan kita menutup mata, bukan kita tidak mau tahu, tapi biarlah hati kita semua ya pada sore malam hari ini betul-betul menerima asuhan Tuhan itu. Kenapa? Kembali, kalau kita bisa memberi, maka Tuhan akan melimpahkan. Jelas ayat tadi mengatakan, ya suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, ke dalam pangkuanmu, di atas pangkuanmu. Artinya apa? Tuhan itu akan mengembalikan dengan berlimpah-limpah berkat itu. Tadi saya memberikan contoh orang yang kaya, anak muda yang kaya. Kaya, orang kaya, tapi dia tidak bisa memberi. Tidak bisa, tetapi sebaliknya, sekarang ada orang miskin. Sudah miskin, janda pula. Janda yang miskin. Dan Tuhan melihat saat itu. Coba kita membaca. Dalam Injil Lukas pasal 21, ada satu cerita yang sangat pendek, tetapi ini luar biasa buat kita. Lukas pasal 21, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Perhatikan kisah ini. Ini sangat bertolak belakang dengan apa yang terjadi pada anak muda yang kaya. Karena sebaliknya, seorang ibu sudah janda pula. Ya, tapi apa yang Tuhan lihat dari ibu janda ini? Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu. Jadi ini ada orang kaya, dia memberi oleh karena kelimpahannya, oleh karena kepunyaannya itu.
Ya, memang nampaknya jumlahnya banyak. Tapi harta yang di rumah lebih banyak lagi. Ini itu sebabnya disebutkan, ya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. 2 peser itu, sahabat. Ya, ini uang tembaga Yahudi yang nilainya paling kecil. Nilainya paling kecil. Uang tembaga yang nilainya paling kecil. 2 peser, ya, seduit. Jadi 2 peser itu sama dengan seduit. Ya, seduit ini juga, ya, mata uang Yunani juga yang paling kecil. Seduit atau 2 peser atau seduit. Jadi 2 peser ke dalam peti itu jadi sangat sedikit. Sangat sedikit bandingkan dengan orang kaya yang memberi begitu banyaknya. Tapi ibu janda ini, janda yang miskin, ya, ia melihat seorang janda yang miskin. Jadi Tuhan sendiri mengatakan janda yang miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Siapa orang itu? Semua orang itu. Orang-orang yang kaya raya tadi. Hanya 2 peser yang saya katakan, itu uang logam yang jumlahnya paling kecil di Yahudi. Bagi orang Yahudi. Tapi Tuhan katakan, dia lebih banyak daripada orang-orang itu dalam pemberiannya itu. Kenapa? Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Seluruh nafkahnya artinya seluruh hidupnya dia beri. Hanya 2 peser itulah yang dia punya. Coba kita bisa bayangkan, kalau 2 peser diberikan satu, berarti dia tidak punya apa-apa. Kita ingat, ya, perempuan janda seorang ibu janda di Sarfat, saudaraku. Ketika Nabi Elia datang, berikan aku air, dikasih air. Dan setelah itu, berikan aku roti, buatkan aku roti. Apa yang ibu janda mengatakan? Yang ada baru hanya segenggam tepung dan sedikit minyak. Kalau ini dibuat, itu aku mati. Artinya apa? Sama dengan ini. 2 peser seduit yang dia punya. Artinya apa? Bagaikan ibu janda di Sarfat, dia juga memberikan sepenuhnya. Ibu janda miskin ini yang memberikan 2 peser, dia juga memberikan hidupnya sepenuhnya untuk bisa dia memberi. Jadi saya katakan, memberi ini tidak harus orang kaya. Contoh, seorang anak muda kaya ternyata dia tidak bisa. Tapi juga ada orang kaya di sini, tapi ternyata pemberiannya hanya sebagian hartanya. Masih terlalu banyak yang di rumahnya, di bank saya terlalu banyak. Berapa yang diberikan untuk persembahan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk orang-orang yang membutuhkan. Tapi ibu janda miskin ini, 2 peser seduit, itulah kehidupannya. Itulah seluruh nafkahnya. Biar ini menjadi koreksi buat kita. Ya, Tuhan mengasuh kita ini untuk supaya kita bisa mengasihi saudara kita. Sampai orang memusuhi kita, Dia mengasuh hati kita supaya kita punya hati yang berbelas kasihan. Untuk kita tidak menghakimi siapapun juga. Tapi juga Dia mengasuh kita untuk supaya kita punya hati yang suka memberi. Khususnya kepada orang-orang yang membutuhkan, lebih khusus lagi untuk pekerjaan Tuhan, lebih khusus lagi untuk pekerjaan dalam rangka pembangunan tubuh Kristus di hari-hari ini. Ayo biarlah firman Tuhan pada sore malam hari ini memberikan suatu koreksi kepada kita.
Sudahkah kita punya hati yang suka memberi? Tadi awal mengatakan memberi tidak harus dengan harta benda, tapi minimal yang kita bisa berikan kalau kita tidak punya uang dan harta benda, memberikan doa syafaat satu dengan yang lain. Apalagi di hari-hari ini suatu, ya Omikron sedang wah luar biasa ini suatu. Tadi juga saudara kita yang saya juga sampaikan tadi, kita doakan, kita mendoakan dia. Ayo, kalau kita tidak bisa membantu yang lain, kita bawa saudara kita, saudara seiman yang membutuhkan, kita bawa dalam doa supaya Tuhan memberikan pertolongan yang ajaib. Baginya tidak ada barang mustahil. Bila segala kemuliaan itu hanya dia, untuk dia, kita agungkan dia, kita muliakan dia. Saya harus mengakui Tuhan, masih terlalu banyak kekurangan, belum seperti apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Kendati pun Engkau mengatakan, Tuhan mengatakan akan melimpahkan berkat itu kepada kita semua. Jadi kita mengampuni aku Tuhan. Ampuni sidang jemaat-Mu Tuhan. Untuk kami belajar punya hati yang diasuh, untuk supaya kami juga suka memberi bantuan, memberikan doa syafaat, memberi apapun yang kita bisa beri, sehingga menyenangkan saudara yang mendapatkan pemberian, terutama juga menyenangkan hati Tuhan. Di hadapan kita ada tubuh dan darahnya Kristus. Biar lebih baik kita menguji diri kita. Kita datang kepada Tuhan, minta ampun sama Tuhan, supaya Tuhan ampuni, dan Tuhan layakkan untuk kita bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Mari kita akan melakukan pujian. Kita akan melakukan pujian untuk kita menyambut perjamuan suci ini. Semakin mulia Dia mengubah. Psalm 193. Dia mengasuh kita untuk mengubahkan hati yang kikir ini, hati yang tidak suka memberi. Tuhan ubah hati kita sampai sewaktu-waktu kita seperti Dia adanya. Ada satu kerelaan seperti Dia untuk kita bisa. Dia sudah memberikan nyawa kepada kita. Biar kita juga mau memberi apa yang harus kita beri kepada Tuhan dan kepada sesama kita. Psalm 193, semakin mulia. Haleluya. Semakin mulia Dia mengubahku, menjadi serupa dengan wujudnya, memancarkan kasih-Nya. Dia ubahku dari nafsani jadi rohani, menjadi serupa dengan wujudnya, memancarkan kasih-Nya. Semakin mulia Dia mengubahku. Saudara, biar asuhan Tuhan lewat firman-Nya ini mengerjakan hidup kita, hati kita, mengubah
ubahkan hidup kita yang tidak baik menjadi baik, yang kikir menjadi suka memberi kepada Tuhan. Haleluya. Jadi kita katakan, Dia ubahku, Dia ubahku, ubahku dari nafsani jadi rohani, menjadi serupa dengan wujudnya, memancarkan kasihnya. Dia ubahku, ubahku. Baginya tidak ada barang mustahil. Dia mampu dan sanggup untuk menolong kita sampai sewaktu-waktu kita sama wujudnya dengan Dia. Rohani menjadi serupa dengan wujudnya, memancarkan kasihnya. Bersama kita tundukkan kepala. Benar Tuhan, kami sungguh-sungguh amat sangat yakin lewat asuhan daripada Engkau ini. Hati kami diasuh ini Tuhan, untuk diubahkan oleh Tuhan. Sampai sewaktu-waktu kami boleh serupa dengan wujud pribadi-Mu sendiri. Memang bagi kami mustahil, tapi bagi-Mu tidak ada barang yang mustahil. Tuhan, kami mengaku setelah kami mendengarkan firman-Mu, banyak kekurangan, banyak kesalahan kami belum seperti apa yang Engkau kehendaki, apa yang Engkau mau. Namun demikian firman Allah sore malam hari sudah mengoreksi, menegur kami, untuk kami bisa sebagai kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Juga kami boleh memberkati saudara sesama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab ayat berkata, berilah supaya kamu diberi, dan Tuhan sungguh akan melimpahkan itu kepada kami semua. Pemberian yang dari Tuhan itu akan melimpah, dan kami meyakini bukan hanya itu Tuhan, maka Engkau juga mengubahkan kehidupan rohani kami sampai sewaktu-waktu kami sama dengan Engkau Tuhan. Sekali lagi ampunkan kami dosa salah kelengan kami, kurang perhatian kami Tuhan kepada Engkau, juga kepada sesama kami. Di hadapan kami ada tubuh dan darah-Mu Tuhan. Layakkan untuk kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, sehingga kami boleh mengalami penyucian daripada Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami sambut tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian, mari kita akan menggunakan perjamuan suci ini. Ya, bagi saudara yang sudah mempersiapkan, mari kita akan gunakan perjamuan suci ini. Dan saya ingin masih menunggu kita semua untuk kita bisa menggunakan. Dan kalau sudah, mari kita akan persiapkan angkat tubuhnya Kristus. Angkat tubuhnya Kristus dan taruh cawan di atas dada. Dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama dengan hati percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Unjukkan darahnya Kristus lebih tinggi di kepala, dan taruh tangan kiri di atas dada, dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Kita minum bersama dengan hati percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Unjukkan kedua tangan kita. Berikan doa, penyembahan dan ucapan syukur kepada Tuhan. Dia terlalu baik dan kasihnya begitu luar biasa. Asuhannya yang sedang mengasuh hati kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk lawatanmu pada sore malam hari ini. Untuk berkat yang sangat melimpah lewat firman-Mu Tuhan. Sudah menjamah hati kami. Engkau sudah mengubahkan hati kami Tuhan. Terima kasih untuk firman dan perjamuan suci ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah berkat-Mu melimpah dalam hati kami dan menjadi berkat bagi orang lain, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, demikian rangkaian ibadah PA pada sore malam hari ini. Tuhan sudah menolong dan memberkati kita, sudah mengasuh kita dengan firman-Nya. Puji Tuhan. Mohon perhatian kepada kita semua untuk diperhatikan jam-jam ibadah kita besok. Ada ibadah doa dan penyembahan hari Kamis yang dimulai jam 5:30 sore tepat mulai, dan nanti kembali kita pada hari Minggu Raya, saudaraku. Ibadah Minggu Raya yang dimulai jam 5:30 sore tepat juga, dan nanti berita gereja selanjutnya kita nanti sampaikan pada hari Minggu. Puji Tuhan. Nanti kita akan berdoa, saudaraku, untuk kita semua, ya, supaya khususnya kita tetap diberikan kesempatan untuk kita bisa beribadah dalam suasana pandemi ini. Dan perlu saya juga menyampaikan, seperti awal tadi saya menyampaikan, bahwa ya Omikron ini ya dalam perkembangannya khususnya di Jawa Timur sudah banyak saudara-saudara kita yang juga ya mengalami kena COVID ini, suatu Omikron ini. Tadi yang sudah saya sebutkan satu persatu nanti kita bawa dalam doa, biarlah Tuhan memberikan hati yang nyaman, hati yang damai untuk dimampukan menghadapi situasi yang semacam itu, ya. Kita doakan, dan nanti kita akan juga berdoa kepada seluruh sidang jemaat supaya Tuhan memberikan pertolongan, ya, bangsa dan negara. Tetap kita doakan. Mari kita akhiri ibadah kita dengan doa berkat. Tuhan, tidak putus-putusnya kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Lawatan-Mu yang begitu indah pada sore malam hari ini. Namun demikian, saat ini kami, sebelum kami berpisah, satu yang lain kami teringat sidang jemaat-Mu Tuhan. Satu dengan yang lain biarlah Tuhan kami bawa kepadamu. Yang di hari-hari ini Tuhan, kiranya Engkau juga menolong menghadapi pandemi Corona ini Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kekuatan hati kepada sidang jemaat-Mu semua untuk tetap percaya, mempercayakan hidupnya sepenuh kepada Tuhan. Ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan kepada kami sidang jemaat-Mu, biar Tuhan kami belajar untuk menekuninya, dan kami siap untuk menerima asuhan daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga kepada seluruh sidang jemaat-Mu, mulai dari anak-anak, remaja, kaum muda, dewasa sampai yang paling sepuh dimanapun saat berada. Tuhan, Engkau juga memberikan pertolongan yang ajaib
memberikan kesehatan, kekuatan surgawi, terutama berkatkan juga Tuhan nikah, rumah tangga, usaha pekerjaannya, juga studi dari anak-anak semua. Tuhan Engkau berkati apa yang dibutuhkan, diperlukan, biar Tuhan yang mencukupkan segala sesuatunya. Kami berdoa juga di sidang jemaat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan, yang nama-namanya tadi sudah kami sebutkan. Mas Yefta, Tuhan juga jamah, Mas Edi juga jamah, Mbak Uli dan pemulihan Mas Daniel, Tuhan juga jamah. Kami serahkan ke tangan-Mu. Mungkin yang lain yang tidak kami sempat kami sebutkan satu persatu, Tuhan Engkau mengetahui. Juga yang dalam pemulihan sekarang ini, Pak Mariono, Tuhan juga Bapak Budiono, Tante Ani Warau, Tuhan kami doakan, Om Edwin dan banyak lagi yang kami doakan, biarlah Tuhan memberikan pertolongan dan pemulihan Tuhan. Dan segala pekerjaan setan dalam bentuk apapun juga yang mengganggu anak-anak-Mu, kami serahkan ke tangan-Mu, dan kami panggil nama yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya Engkau tiada pernah berubah dulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Engkau sanggup untuk memberikan pertolongan kepada anak-anak, berikan damai sejahtera-Mu kepada anak-anak-Mu semua, khususnya yang hari-hari mengalami kesehatannya terganggu Tuhan oleh karena corona ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bangsa dan negara kami bawa kepada-Mu, biar Tuhan juga memberikan pertolongan, khususnya kepada para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri, pejabat tinggi negara di pusat, di daerah, TNI Polri, bahu-membahu Tuhan, untuk memikul tanggung jawab yang Tuhan percayakan untuk membawa memimpin bangsa ini dengan baik Tuhan. Itu sebabnya memberikan hikmat akal budi yang dari Tuhan, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil khususnya dalam menghadapi pandemi corona ini bisa teratasi semua. Tuhan, bagi-Mu tidak ada perang mustahil, dan berikan damai sejahtera-Mu di tengah-tengah bangsa kami khususnya Tuhan, untuk supaya anak-anak-Mu juga tetap leluasa bisa beribadah kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sementara kami akan berpisah satu yang lain, akan beristirahat malam, kiranya Tuhan Engkau menolong kami. Saudaraku yang kekasih, biarlah rahmat yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati kami sekalian saat ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Saudara sekalian. Ya, selamat malam. Shalom. Salam sehat buat kita semua.